Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Anita, SHMH, salah satu dosen Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Siraraja, akan menyajikan video pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja di drama perguruan tinggi PDD UKT-PT Pengajaran Serdos tahun 2026 dengan mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada mahasiswa semester 5 dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS, di mana 2 SKS itu merupakan teori secara keseluruhan, dan mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari rumpun mata kuliah kajian keperdataan. Baik, dalam mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual ini membahas atau mempelajari tentang pengaturan hukum bidang hak kekayaan intelektual, yaitu kaitannya dengan sistem perekonomian dan perindustrian nasional maupun global. Juga membahas terkait dengan ruang lingkup HKI menurut konvensi internasional, salah satunya melalui TRIPS Agreement, kemudian Protokol Madrid, dan konvensi internasional yang lainnya. Selain itu, dalam mata kuliah ini juga mempelajari bagaimana sejarah, pengaturan, kemudian jangka waktu perlindungan, serta sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap jenis-jenis HKI. Misalnya terkait dengan hak cipta, hak paten, hak merek, hak indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman. Misalnya lagi terkait dengan sumber daya genetik. Selain itu, dalam mata kuliah ini juga dibahas terkait dengan bagaimana bentuk penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran pada jenis HKI yang dimaksud. Sehingga dalam mata kuliah ini akan diberikan studi kasus maupun contoh-contoh kasus yang terjadi baik di Indonesia maupun kasus-kasus yang terjadi secara internasional. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual di sini yang berbobot 2 SKS merupakan proses pembelajaran yang dirancang melalui pendekatan outcome-based education atau kita kenal dengan istilah OBE yang sudah diterapkan di Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Siraraja. Tentu OBE ini berorientasi pada capaian pembelajaran mata kuliah serta mendukung capaian pembelajaran lulusan pada program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Siraraja. Pembelajaran dilaksanakan secara sistematis tentu melalui 3 komponen utama yang dikenal dengan istilah DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam penyampaian materi atau delivery pada mata kuliah HKI ini dilakukan dengan pendekatan Student Centered Learning atau melalui metode kuliah interaktif, yaitu pada saat di kelas ada ceramah, tanya jawab, diskusi, studi kasus, atau bahkan berupa problem-based learning yang juga berpusat pada mahasiswa. Pada aspek yang kedua, interaction di sini, mahasiswa didorong untuk menganalisis berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta, hak paten, hak merek, dan jenis kekayaan intelektual yang lain, tentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembelajaran juga menekankan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi permasalahan hukum, menyusun argumentasi hukum, sehingga diharapkan nanti mahasiswa mampu menyusun legal opinion. Pada aspek ketiga yaitu assessment atau penilaian, pada mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual di sini, penilaian dilakukan baik secara formatif dan juga sumatif untuk mengukur ketercapaian CPMK pada setiap tahapan pembelajaran.
Bentuk asesmen yang kami gunakan meliputi tes uraian, partisipasi dalam diskusi, analisis studi kasus, bahkan juga terkait dengan penyusunan legal opinion. Tentu penilaian di sini kami gunakan rubrik yang untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep dasar HKI, mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan hukum, menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual, menyusun argumentasi hukum yang logis dan sistematis, serta memberikan solusi terhadap sengketa HKI berdasarkan asas, teori, dan ketentuan hukum yang berlaku. Capaian pembelajaran lulusan Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriradaya dirancang berdasarkan konsep outcome-based education, dan ada beberapa CPL yang dibebankan pada mata kuliah hak kekayaan intelektual. Di sini kami menggunakan 2 CPL, yaitu CPL pertama dan CPL keempat. CPL pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, etika dan integritas melalui kreativitas, inovasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan ini yang kami harapkan agar mahasiswa dapat secara mendasar memiliki sikap dan karakter yang dimaksudkan dalam CPL 1. Selanjutnya, CPL yang dibebankan pada mata kuliah HKI yaitu CPL keempat. Mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan masyarakat melalui kinerja yang mandiri, bermutu, yang berdasarkan pada kaidah hukum. Nah, tentu pemenuhan terhadap 2 CPL tersebut selaras dengan profil lulusan program studi hukum yang diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan konseptual, analitis, dan profesional dalam memahami serta menyelesaikan berbagai persoalan hukum di bidang hak kekayaan intelektual, seperti menjadi hakim, kemudian menjadi advokat, menjadi jaksa, maupun pegiat masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah hak kekayaan intelektual, nantinya mahasiswa diharapkan mampu yang pertama memahami dan menguraikan ruang lingkup dari hak kekayaan intelektual berdasarkan konvensi internasional, khususnya TRIPS Agreement, kemudian Protokol Madrid, serta menjelaskan perkembangan sistem perlindungan HKI baik dalam hukum nasional maupun internasional. Kemudian yang kedua, CPMK yang kedua dalam mata kuliah ini adalah menganalisis ketentuan hukum mengenai jenis-jenis HKI yang meliputi dasar hukum, ruang lingkup, prosedur, kemudian perlindungan hukum, serta penyelesaian terhadap sengketa dan pelanggaran HKI baik secara nasional maupun internasional. CPMK selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menyusun dan mengevaluasi model penyelesaian sengketa di bidang hak kekayaan intelektual melalui penerapan penalaran hukum, argumentasi hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, CPMK yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun kajian mengenai berbagai konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual, serta relevansinya terhadap sistem perlindungan HKI di Indonesia dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun ekonomi global. Metode perkuliahan yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah hak kekayaan intelektual yaitu pembelajaran tatap muka atau sinkronus yang dilaksanakan di dalam kelas secara interaktif dengan menerapkan pendekatan student-centered learning yang dipadukan dengan problem-based learning. Tentu proses pembelajaran dilakukan melalui kuliah yang interaktif, tanya jawab, diskusi di kelas, presentasi mahasiswa, analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan jenis hak kekayaan intelektual, kemudian studi kasus atau case study, dan bahkan terakhir adalah penyusunan legal opinion. Sistem penilaian pada mata kuliah hak kekayaan intelektual
Penilaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah ini dilakukan secara komprehensif untuk mengukur ketercapaian dari CPMK maupun CPL. Penilaian dilaksanakan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif dan sumatif dengan memperhatikan 3 ranah pembelajaran, pada afektif atau sikap, kemudian kognitif, pengetahuan, serta psikomotorik atau keterampilan. Di mana indikator penilaian pada mata kuliah ini saya menitik beratkan paling tinggi yaitu pada aspek tugas, di mana mahasiswa nanti menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, kemudian kajian konvensi internasional, studi kasus terkait dengan HKI, penyusunan legal opinion, pembuatan makalah, dan nanti juga akan dipresentasikan. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek kuis. Di sini saya memberikan nilai sebanyak 20% pada penguasaan konsep dasar daripada hak kekayaan intelektual terkait dengan pemahaman materi dan kemampuan mahasiswa menganalisis ketentuan hukum di bidang hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, aspek hasil proyek, analisis kasus atau penyusunan legal opinion (LO) terhadap permasalahan hak kekayaan intelektual secara individu maupun kelompok. Di sini saya berikan bobot penilaian sebesar 30%. Yang keempat, aspek aktivitas partisipatif. Di sini mahasiswa dilihat dari keaktifan dalam berdiskusi, presentasi, tanya jawab, kolaborasi saat di kelas, serta kontribusi dalam pembahasan studi kasus terkait dengan hak kekayaan intelektual. Di sini saya berikan 20%. Oke, pada aspek kehadiran, di sini saya tidak memberikan bobot penilaian karena untuk kehadiran sudah menjadi persyaratan mahasiswa untuk mengikuti ujian akhir semester. Baik, demikian RPS dari mata kuliah hak kekayaan intelektual. Selanjutnya kami akan bagikan video terkait dengan sistem pembelajaran hak kekayaan intelektual melalui metode delivery, interaction, and assessment seperti di bawah ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita kembali bisa bertatap muka dalam mata kuliah hak kekayaan intelektual pada semester 5. Dan alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah memasuki tatap muka yang ke-7. Saya ingin mempertegas kembali bahwa yang membedakan gitu ya, kemarin secara garis besar HKI itu kan dibagi menjadi 2 garis besar. Ada hak cipta sama satu hak kekayaan industri. Ya. Nah, di sini teman-teman, apa sih Bu yang membedakan gitu ya? Kenapa dari hak kekayaan intelektual yang sebegitu banyaknya itu kemarin ya, itu kita bagi hanya menjadi 2 pengelompokan ini, gitu ya. Nah, berbicara tentang hak kekayaan industri itu misalnya yang sudah kemarin kita bahas tentang hak paten, gitu ya. Kemudian hak merek. Kemudian ada indikasi geografis ya, dan masih banyak lainnya. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu dari hak kekayaan industri ya, yang cukup terkenal lah gitu ya. Tidak bukan hal tabu lah gitu ya ketika berbicara tentang merek. Ya. Merek dekat sekali dengan kita gitu ya. Bahkan misalnya Mbak Syarifah tidak mau pakai sepatu kalau bukan merek Adidas misalnya. Nah, ya. Kemudian misalnya Mbak Tila tidak mau makan kalau berasnya itu bukan merek Paus misalnya. Dua mangga katanya ya. Kepompong. Itu merek gitu ya. Berarti kan secara umum gitu ya, seperti yang sudah kita
kenal setiap harinya gitu ya, berbicara tentang merek itu sesuatu yang sudah dekat sekali dengan kita. Baik yang kita konsumsi, yang kita gunakan gitu ya, yang kita gunakan setiap hari, erat kaitannya dengan hak merek. Ya, oke. Apa sih sebenarnya merek itu gitu ya? Oke. Merek adalah tanda gitu ya. Tadi kita sudah bahas beberapa contoh gitu ya, yang dapat ditampilkan secara grafis, baik berupa sebuah gambar, logo ya, kemudian nama, kata, huruf angka, susunan warna dalam bentuk 2 atau 3 dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 lebih unsur tersebut, yang tujuannya adalah untuk membedakan, ya, punya ciri khas, ya, penciri membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Ya, ini terdapat pengertian daripada merek pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Ya. Jadi teman-teman, berbicara terkait dengan pengaturan merek gitu ya, karena kita sudah bahas terkait dengan pasal, itu sudah mengalami yang namanya perubahan. Ya, sebelumnya merek itu diatur menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Ya, kemudian tahun 2016 kembali diundangkan gitu ya, pengaturan terkait dengan merek. Kenapa sih Bu perlu kiranya dilakukan perubahan gitu ya? Pasti kan teman-teman timbul pertanyaan seperti itu. Ya karena berbicara tentang merek gitu ya, sudah lintas negara gitu ya, pengaturannya itu harus diperkuat ya, terutama secara pengaturan secara nasionalnya. Nah, dulu pada tahun 2001 Undang-Undang Merek itu spesifik hanya mengatur tentang merek. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek saja. Tapi undang-undang yang terbaru yang sudah kita bahas dalam pasal 1 ayat 1 ini, Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 itu sudah membahas antara merek dengan indikasi geografis. Ya, jadi ada 2 objek daripada HKI yang diatur di dalam undang-undang yang terbaru. Ya, oke. Jadi teman-teman sudah dapat memberikan penjelasan bahwa merek adalah sebuah tanda, ya, yang bisa berupa gambar, logo, nama, ya, angka, susunan daripada angka, gitu ya, hologram, bahkan merek itu juga bisa berupa sebuah suara, bunyi suara, itu sudah dianggap merek. Ya, oke. Kita kasih contoh, ya. Contoh misalnya yang logo gitu ya. Merek logo ya seperti Universitas Siraraja. Sudah ada logo, itu sudah menjadikan kita sudah paham, oh itu Universitas Siraraja. ABC. Ya, itu kan hanya kata saja, ya, huruf saja. Ya, ABC misalnya gitu ya. Nah, itu bagian daripada contoh merek. Nah, kemudian Harsono Adi Sumarto, kemudian Mr. Tirta Atmijaya ya, juga memberikan definisi terkait dengan merek. Jadi, berbicara tentang perlindungan hak merek gitu ya. Teman-teman yang punya merek ya, atau pengen punya merek, sudah punya usaha ya, pengen didaftarkan mereknya gitu ya, itu mendapatkan perlindungan oleh negara sebanyak 10 tahun ya, namun dapat diperpanjang ya. Beda halnya dengan yang kemarin hak cipta gitu ya. Kalau hak cipta itu ternyata masa perlindungannya sangat panjang gitu ya, seumur hidup pencipta sampai apabila pencipta meninggal dunia itu mendapatkan 70 tahun tambahannya ya. Tapi khusus untuk merek hanya 10 tahun, namun dapat diperpanjang. Oke. Next.
asas atau tujuan daripada undang-undang merek gitu ya. Yang pertama, dalam era perdagangan global sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, perizinan merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat gitu ya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, mengapa sih Bu undang-undang tentang merek itu sudah mengalami perubahan gitu ya. Yang 2001 sekarang sudah menjadi tahun 2016. Kenapa? Ini salah satunya, tujuannya gitu ya. Karena berbicara merek gitu ya, itu sudah perdagangan lintas nasional ya. Sudah perkembangannya gitu ya, itu sudah lintas nasional ya, internasional gitu ya. Nah, Indonesia sebagai bagian dari negara anggota TRIPS ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin, kemudian WIPO ya, kemudian juga protokol agreement yang membahas terkait dengan merek secara internasional, Indonesia ikut meratifikasi aturan itu. Nah, dari meratifikasi itu, maka Indonesia juga harus mengambil ya, mentransplantasi aturan yang sudah diatur secara internasional itu. Ya dengan apa? Dengan cara merubah peraturan yang sudah ada. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, jadi aturan itu memang dibutuhkan gitu ya, agar hukum itu tidak selalu berada di belakang pada kenyataan yang sudah ada, tapi hukum harus selalu beriringan. Kemudian yang kedua, untuk lebih meningkatkan pelayanan dalam memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang merek dan indikasi geografis yang lebih memadai. Ya, jadi itu tujuan atau asas daripada undang-undang merek. Teman-teman, ini dia ya, berbagai peraturan yang mengatur tentang merek ya. Mulai dari undang-undang yang terbaru, saya langsung bahas undang-undang yang terbaru nomor 20 tahun 2016. Ya, seperti yang sudah teman-teman dapat juga di semester 4 mengenai tata hierarki peraturan perundang-undangan gitu ya. Setelah peraturan perundang-undangan pasti akan selalu diikuti dengan yang namanya peraturan pemerintah. Yang tujuannya adalah untuk menjelaskan gitu ya, secara aplikatif ya, aturan atau undang-undang yang sudah ada di atasnya. Nah, ini teman-teman juga perlu tahu gitu ya. Ini dibahas secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Jadi sebelum teman-teman mau mengajukan, mendaftarkan mereknya kepada DJKI itu tadi gitu ya, Dirjen HKI, maka teman-teman perlu tahu poin-poinnya. Ternyata sudah ada loh sejak awal merek itu yang tidak boleh didaftarkan. Yang mengandung apa Bu? Ini dia unsur-unsurnya. Yang pertama, bertentangan dengan ideologi negara. Ya. Kemudian peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Ya, jadi kalau teman-teman punya logo atau gambar yang mau dijadikan merek gitu ya usahanya, tapi punya poin ini, itu jangan. Ya, tak kira tarima gitu ya. Itu sudah diwanti-wanti di awal sama pemerintah, sama pembuat undang-undang. Ya, bertentangan dengan ideologi, peraturan perundang-undangan gitu ya. Kemudian yang kedua, sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Misalnya Ale punya usaha kecap, terus Ale mau mendaftarkan
ke DJKI dengan tulisan kecap perak. Ya, itu jelas tidak boleh, gitu ya. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat. Ya, itu juga tidak boleh. Kemudian memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi. Ya. Kemudian tidak memiliki daya pembeda. Tidak punya ciri khas, gitu ya. Padahal tadi kita sudah paham bahwa berbicara tentang merek merupakan tanda pembeda. Gitu ya. Kalau tidak punya tanda pembeda, tidak memiliki daya pembeda, itu jelas-jelas merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Selain tidak dapat didaftar, berarti sudah difilter utama daripada undang-undang. Ternyata juga ada merek yang akan ditolak. Ya. Yang pertama, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang atau jasa yang sejenis. Jadi sudah ada merek terdaftar, gitu ya. Sudah ada merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Kemudian kita menirunya, ya, pada pokoknya atau keseluruhannya, ya, itu jelas akan ditolak. Ya, karena menyamai daripada merek yang sudah terdaftar. Jadi tidak boleh. Kalau ada merek yang punya persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya, itu otomatis akan ditolak. Siapa yang mengajukan terlebih dahulu, first to file, gitu ya, maka dialah yang akan mendapatkan perlindungan. Oke. Baik teman-teman, saya kasih beberapa contoh merek yang terdaftar, gitu ya. Ini sudah teman-teman pada tidak asing, gitu ya. Yang merek kata ada Coca-Cola, Indofood, gitu ya. Kemudian merek kombinasi, ya, katanya tadi kan merek adalah gabungan daripada kata, gambar, logo dan lain sebagainya. Ini yang kombinasi. Kemudian yang merek gambar saja. Kalau seperti ini, teman-teman sudah paham banget, ya. Hanya melihat gambar seperti itu saja teman-teman sudah akan langsung bisa menyebutkan. Baik teman-teman, itulah materi terkait dengan hak merek, ya. Apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, monggo. Bu, saya Bu. Oh ya, silakan Mbak Tila. Sebelumnya terima kasih Bu atas kesempatannya. Nah, di sini kan kemarin pada klaster hak cipta itu sudah dijelaskan bahwasanya hak cipta itu bisa dialihkan kepada orang lain. Nah, apakah pada hak merek itu juga bisa dialihkan kepada orang lain? Oke, siap. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Tila, ya. Dari pertanyaan Mbak Tila, gitu ya, kita dapat memahami bahwa, gitu ya, hak merek itu juga dapat dialihkan, gitu ya. Dengan cara apa Ibu? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 itu, hak merek itu juga dapat dialihkan melalui beberapa cara. Yang pertama, bisa dengan cara pewarisan. Ya. Kemudian yang kedua, bisa dengan cara hibah. Ya. Kemudian yang ketiga, bisa dengan cara perjanjian. Ya, perjanjian juga boleh, gitu ya. Gitu ya Mbak Tila. Jadi secara peraturannya itu baik hak cipta, hak merek itu dapat dialihkan, gitu ya. Namun bedanya kalau hak merek itu tetap wajib didaftarkan. Peralihannya itu tadi, gitu ya. Misalnya peralihan secara hibah, ya itu juga harus didaftarkan kepada kementerian. Ya. Itu yang paling prinsip di situ, ya. Jadi secara boleh, gitu ya, boleh dialihkan. Baik hak merek, hak cipta itu dapat dialihkan. Nanti Mbak Tila bisa baca di pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Ya, gitu ya Mbak Tila. Bisa dipahami, siap. Cukup ya teman-teman? Ya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita akan kembali minggu depan, gitu ya, membahas salah satu jenis HKI yang lainnya, gitu ya.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.